Erika bekerja di bagian keamanan kereta api. Pagi ini dia menerima peringatan darurat. Ada seseorang dengan dokumen palsu yang mencoba melarikan diri naik kereta api. Erika dan rekan-rekannya menemukan 3 tersangka yang terlihat hampir mirip. Apa kamu bisa menemukan si penjahat cuma dengan melihat dokumen mereka? Dari negara manapun seseorang berasal, foto paspor tidak boleh punya latar belakang pegunungan. Jadi, dokumen orang ini palsu. Bobby adalah dosen. Dia mengundang mahasiswa ternakalnya, Denny, untuk mengobrol. Bobby ingin menguji pemikiran logis Denny. Bobby berkata, kalau kamu berbohong, kamu bakal Bapak DO. Tapi kalau jujur, kamu bakal tetap Bapak DO. Apa yang harus Denny katakan agar tetap kuliah? Bobby harus bilang, aku bohong. Kalimat ini akan menciptakan paradoks karena tidak bisa dikategorikan bohong atau jujur. Nani punya 10 bola bowling. Kakaknya Joshua mau menguji kecerdasannya. Jadi dia meminta Nani menaruh 10 bola itu dalam 5 baris. Tapi ada tepat 4 bola di tiap baris ini. Bisakah kamu membantu Nani menyelesaikan tantangan ini? Nani harus menggambar bintang 5 sudut dan menaruh 10 bolanya di tiap sudut dan titik persimpangan. Beres! 5 baris dengan 4 bola di tiap baris. Kevin menunggu tumpangan di gurun selama berjam-jam. Akhirnya, seorang pengemudi berhenti dan berkata, aku akan mengantarmu kemanapun, tapi pecahkan dulu teka-tekiku. Jalan ini kunci ekonomi internasional. Jalan apa itu? Bisa bantu Kevin memecahkannya? Jalan Sutra alias jalur perdagangan antar negara. Alex adalah gembala. Dia punya 30 domba yang semuanya kecuali 13 ekor baru saja kabur. Bisa hitung berapa domba sekarang Alex punya? Dia punya 13 domba. Kata-kata semua kecuali 13 baru saja kabur, berarti masih ada 13 ekor yang tidak kabur. Lihat 3 tahanan ini. Orang pertama mendorong jeruji besi, orang kedua melatih ototnya menggunakan barbel, orang ketiga duduk dan membaca buku. Ada lukisan digantung di dindingnya. Siapa yang kemungkinan besar mau kabur? Lihatlah orang ketiga lebih dekat. Bisa lihat pasir di bawah lukisan itu? Dia pasti sedang menggali terowongan dan menutupinya menggunakan lukisan. Jadi, dialah yang ingin kabur. Semua sepatu BK berwarna hitam kecuali 2. Selain itu, semua sepatu BK berwarna merah kecuali 2. Dan semua sepatu BK berwarna kuning kecuali 2. Bisa hitung berapa sepatu yang BK punya? Cuma 3, masing-masing satu warna. Dr. Salman meresepkan vitamin mahal untuk Danang. Dia memberi Danang 2 botol berlabel R dan B. Kedua pil ini identik. Dokter meminta Danang minum 1 pil setiap hari dari botol R dan 1 pil dari botol B. Dia tidak boleh minum lebih banyak atau kurang dari itu. Suatu pagi, Danang minum pil. Dia mengeluarkan 1 pil dari botol R seperti biasa. Lalu dia nggak sengaja mengeluarkan 2 pil dari botol B. Danang tidak bisa membedakan pil-pil ini. Dia tidak bisa membuang pil mahal ini begitu saja. Apa kamu ada saran? Danang harus memotong 3 pil menjadi 2 dan memisahkan setengah pil-pil ini menjadi 2 tumpukan. Sekarang, tiap 2 tumpukan berisi setengah pil R dan 2 bagian pil B.
Sekarang, Danang harus mengambil satu pil lagi dari botol air, memotongnya menjadi dua dan memasukkan dua bagian itu ke dua tumpukan berbeda. Dengan begini, kita tahu tiap tumpukan punya dua bagian pil R dan dua bagian pil B, atau satu pil R utuh dan satu pil B lengkap. Danang bisa mengambil satu tumpukan hari ini dan minum tumpukan kedua esok hari. Aku merah, tapi bauku seperti cat biru. Siapa aku? Cat merah. Ibu Tommy punya 3 putra. Putra pertamanya bernama Aprilio. Nama anak keduanya Meilan. Bisa tebak nama putra bungsunya? Jawaban yang benar adalah Tommy. Mudah ya? Bisa temukan apa yang salah dalam gambar ini? Pantulan di cermin tidak sesuai dengan aslinya. Kalau gambar ini, bisa lihat sesuatu yang aneh? Dua wanita ini kelihatan baik-baik saja, tapi ada perubahan di kaki cowok ini. Orang yang sedang terluka besar tidak mungkin pergi ke kolam renang, kecuali dia zombie. Raja Gurita memiliki 4 anak yang punya 6, 7, atau 8 kaki. Yang berkaki 7 selalu bohong, tapi yang berkaki 6 atau 8 selalu jujur. Suatu malam, keempat anak Raja Gurita bertemu dan mengobrol. Gurita biru berkata, kita semua punya 28 kaki. Yang hijau berkata, kita semua punya 27 kaki. Yang ungu berkata, kita semua punya 26 kaki. Lalu Gurita merah berkata, kita semua punya 25 kaki. Bisa tebak apa warna anak gurita yang selalu jujur? Yang hijau yang jujur. Untuk membuktikannya, asumsikan salah satu dari mereka jujur. Jelas, 3 dari 4 gurita ini berbohong karena omongan mereka saling bertentangan. Anggaplah gurita biru jujur, artinya dia punya 6 atau 8 kaki. Sementara itu, gurita lainnya berbohong, yang berarti mereka punya 7 kaki. Maka, jumlah total kakinya adalah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 27 kaki. Atau 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 29 kaki. Tapi gurita biru bilang mereka semua punya 28 kaki. Berarti dia bohong. Sekarang kita bisa mengikuti logika yang sama untuk mengecek 3 gurita lainnya. Kita akan menemukan bahwa cuma gurita hijau yang jujur. Aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku lebih cepat dari manusia hidup tapi tidak punya anggota gerak. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah badai. Aku adalah kata 3 huruf yang selalu berputar, tambah 2 huruf, dan aku bisa dipakai di kepala. Bisa tebak kata 3 huruf ini? Jawaban yang benar adalah ban. Meski bukan cowok, aku punya janggut, warnaku hijau, tapi aku bukan kadal. Aku putih, tapi aku bukan salju. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah bawang perai. Seorang penyihir jahat memenjarakan Billy di menaranya. Billy lari dari penyihir itu, tapi sekarang dia harus memilih di antara 3 pintu yang mengarah ke luar menara ini. Ada gas beracun di balik pintu pertama. Jalur kedua penuh kalajengking dan ular berbisa. Di balik pintu ketiga, ada sekawanan singa yang sudah 3 tahun tidak makan. Jalur mana paling aman? Yang ketiga, kawanan singa ini kelaparan selama 3 tahun. Mereka pasti sudah mati.
Monica adalah jutawan yang menyukai real estate. Dia biasa menghabiskan 3 miliar rupiah per rumah untuk membeli properti di seluruh dunia. Dia menyadari rumahnya terlalu banyak di beberapa tempat, jadi dia menjualnya dengan harga 300 juta per rumah. Kenapa dia melakukannya meski tahu merugi? Sebelum menjual propertinya, Monica adalah miliarder. Karena dia mulai kehilangan uang, dia sekarang cuma jutawan. Aku penuh lubang, tapi masih bisa menampung air. Siapa aku? Aku spons. Ibu Sarah punya 2 putra dan 1 putri. Nama kedua putranya Joshua dan Johnny. Siapa nama putrinya? Sarah. Kamu berada di suatu ruangan bersama 3 monyet. 1 monyet memegang pisang, 1 memegang ranting, dan 1 lagi tidak memegang apa-apa. Bisa tebak mana primata terpintar di ruangan ini? Kamu. Matahari memanggangku, tangan menghancurkanku, kaki menginjakku, mulut mencicipiku. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah anggur. Bobby mengikuti lomba asa otak. Pembawa acara menutup mata Bobby dan memberinya keranjang berisi 25 apel merah, 47 apel hijau, dan 3 apel kuning. Berapa jumlah apel paling sedikit yang harus diambil Bobby untuk memastikan setidaknya ada 2 apel dengan warna berbeda? Dia harus mengambil setidaknya 48 apel. Cuma sedikit kemungkinan dia bisa mengambil 47 apel hijau berturut-turut. Keluarga Salman sedang makan malam keluarga. Seorang kakek, seorang nenek, 2 ayah, 2 ibu, 1 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 menantu perempuan, dan 1 ibu mertua duduk di meja yang sama. Cuma ada 7 kursi di dalam ruangan ini. Berapa kursi yang harus mereka pinjam untuk duduk bersama pada makan malam ini kalau setiap orang butuh kursi terpisah? Mereka tidak butuh kursi tambahan. Cuma ada 7 orang di sana. Seorang kakek menikah dengan seorang nenek. Mereka punya seorang putra yang sudah menikah dengan seorang wanita. Bersama-sama mereka punya seorang putra dan 2 putri. Jadi hanya ada 7 orang yang mau makan malam. Aku harus dipecahkan sebelum kamu bisa memakaiku. Siapa aku? Telur. Senin lalu, Eva mengalami kecelakaan. Dia harus dirawat di rumah sakit karena menderita gegar otak dan patah kaki. Tapi keesokan harinya, rekan kerjanya ngeliat cewek itu udah bisa sepedaan, malahan kondisinya juga udah fit. Kok bisa gitu? Cewek yang dirawat di rumah sakit punya tato di mata kakinya. Tapi cewek yang lagi goes ini nggak punya. Dia pasti kembaran Eva. Selagi kuliah, Leo cuma tinggal sendirian di asrama kampusnya. Di malam Sabtu, teman asramanya ngadain pesta dan ngundang semua mahasiswa. Di tengah pesta, Wildan ngeliat Leo udah tergeletak pingsan di kamarnya karena diracun. Petugas polisi segera datang untuk melakukan investigasi. Kemudian, dia menetapkan Amelia, Gita, dan Mirza sebagai tersangka utama. Tapi semuanya ngaku kalau mereka nggak masuk ke kamar Leo. Siapa pelakunya? Gita, lihat aja tempat tidurnya. Di situ ada 1 anting dan dia pakai anting yang sama di salah satu kupingnya. Pasti dia udah masuk ke kamar Leo tuh.
Setelah mapel terakhir, Alia nggak langsung pulang sekolah karena dia harus ngerjain tugas kelompok. Dia cuma ninggalin tasnya sebentar untuk beli jajan. Tapi setelah dia balik, dompetnya udah dicuri. Alia pun langsung menghubungi polisi. Semua murid nggak mau ngaku kalau mereka udah nyuri, dan setelah mengamati mereka, detektif langsung tahu pembohongnya. Memangnya siapa? Alia sendiri. Saat dia beli jajan, dompetnya juga dibawa. Jadi dia nggak mungkin nyuri uangnya sendiri kan? Henny lagi asik menikmati pesta, tapi di tengah pesta, kalung mewahnya digondol maling dan pelakunya langsung kabur. Dia minta petugas keamanan untuk nahan semua orang yang ada di situ supaya mereka nggak keluar ruangan. Setelah itu, dia menghubungi polisi dan saat polisi tiba, si petugas keamanan bilang kalau dia udah minta semua pengunjung untuk tetap di dalam. Tapi dia sempat ngeliat ada cowok yang diam-diam keluar lewat pintu belakang. Beberapa saat kemudian, si petugas keamanan malah ditahan. Kenapa begitu? Pintu belakangnya kan dipasangi gembok besar, siapa juga yang bisa keluar lewat situ? Jadi, dia harus ditahan. Bu Bella tinggal bareng Robi, anak laki-lakinya yang masih kuliah. Wanita itu harus kerja setiap hari, jadi dia nggak tahu kalau Robi sering bolos kuliah. Suatu pagi dia harus berangkat kerja seperti biasa, dan sesampainya di rumah, Bu Bella tahu kalau Robi nggak ke kampus, padahal hari itu dia ada kuliah. Gimana Bu Bella bisa tahu? Malam itu turun salju, dan saat Bu Bella berangkat kerja, mobil Robi masih dipenuhi salju. Saat dia kembali, kondisinya juga masih sama. Kalau Robi udah ke kampus, mobilnya pasti udah dibersihin kan? Minimal kaca depannya lah. Setelah seharian puas berkeliaran di tengah hutan, Ismi pengen pulang. Tapi anehnya, dia mulai berjalan ke rumah si penyihir. Padahal rumah Ismi berlawanan arah dari situ loh. Kemudian, penyihir dan cucunya yang lagi nginep di situ langsung menyambut kedatangan Ismi. Tapi kali ini Ismi berkesempatan untuk ngajuin teka-teki ke mereka. Kalau nggak bisa ngejawab teka-tekinya, mereka harus ngasihin anabul kesayangan mereka. Dua teman sekelasku kembar identik, Winda lahir pada tahun 2003 dan Windy pada tahun 2004. Kenapa bisa begitu? Mereka kembar, tapi lahir di malam tahun baru. Winda lahir dulu sebelum tengah malam, tapi Betty baru lahir setelah tengah malam. Apa kamu bisa nebak cowok mana yang istrinya lebih tajir? Cowok yang di sebelah kiri nggak pakai cincin kawin, jadi yang istrinya lebih tajir pasti cowok ini. Amati kedua orang ini ya, menurutmu siapa nih yang punya anjing? Cowok yang di sebelah kiri, sepatunya bolong-bolong tuh, pasti karena udah digigitin anjing. Karin dan Yuli ngaku mau ngerjain tugas kelompok di rumah temennya saat pamit ke orang tua mereka. Padahal salah satu dari mereka mau ketemuan sama cowoknya. Kira-kira siapa ya? Belajar kelompok kok bajunya rapi banget sih. Lipstiknya juga merah merona bagai delima merekah. Waduh. Adinda baru aja menikmati liburan panjang di rumah kakeknya di pedesaan. Setelah Adinda balik lagi ke kota, dua temen cowoknya udah nunggu di stasiun. Kira-kira siapa ya yang diam-diam udah naksir sama Adinda? Karena cowok yang di sebelah kiri nenteng bunga dan coklat, kemungkinan dia yang naksir Adinda.
Cindy dan Lisa lagi dihukum karena mereka dapat nilai merah di ujian sejarah. Sang mama nyuruh mereka belajar sepanjang weekend dan wanita itu juga sering ngecek kegiatan mereka di kamar. Nah kan, dia ke kamar lagi tuh buat ngecek. Di antara kedua cewek ini, siapa ya yang nggak belajar? Cindy, bukunya kebalik tuh. Pasti dia buru-buru ngambil buku itu saat mamanya masuk ke kamar, biar kelihatan kayak belajar. Amati kedua orang ini, siapa yang kurang cerdas? Cowok yang di sebelah kanan, nyiram bunga pas lagi hujan, yang bener aja. Bu Vera ngajar matematika di sekolah A. Semua murid diminta untuk ngumpulin PR mereka biar bisa ikut ujian komputer. Setelah itu Bu Vera mengoreksi tugas mereka dan dia tahu kalau jawaban PR kedua siswanya kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka pasti udah nyontek nih. Bu Vera mencurigai Aska dan Heru. Tapi siapa ya yang udah nyontek? Aska, tangannya masih belepotan tinta tuh. Mungkin dia baru ngerjain PR-nya di sekolah sebelum jam pelajarannya dimulai. Pak Rio baru pulang dari lembur saat istrinya masih bangun. Dia langsung menyapanya dan siap-siap tidur. Wanita itu curiga suaminya telah berselingkuh. Makanya dia mau mastiin dengan ngecek saku celananya. Keesokan harinya, dia bilang ke suaminya kalau pria itu telah selingkuh. Kenapa gitu? Di saku celananya ada kunci rumah lain. Padahal kunci rumah mereka udah tergantung di dinding. Itu pasti kunci rumah orang lain. Asri ngundang temen-temennya ke pesta ulang tahunnya dan karena males datang ke acara itu, Liliana bilang kalau mamanya lagi ngehukum dia untuk bersih-bersih kamar. Meskipun sedih, Asri nggak bisa maksa juga kan? Nah, sebagai gantinya, Liliana ngajak Asri main ke rumahnya untuk belajar bareng dan nobar drakor. Asri akhirnya mau, tapi setelah sampai di rumah Liliana, dia tahu kalau temennya itu udah bohong. Kok dia bisa tahu? Kamar Liliana masih berantakan. Kalau sebelumnya udah dirapihin, harusnya sih masih rapi. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di rumah besarnya dan dia nggak pernah keluar rumah. Di situ dia cuma ngobrol dengan koki, tukang kebun, dan petugas kebersihan. Suatu hari sebelum jam sarapan, petugas kebersihan ngelihat wanita itu pingsan di kamarnya karena diracun. Kemudian dia segera menghubungi polisi dan polisi langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Saat itu si koki lagi nonton video masak-masak di channel YouTube. Petugas kebersihan bilang dia baru aja mau mulai kerja paginya saat ngelihat wanita itu pingsan. Dan tukang kebun lagi nanam bunga di kebun. Siapa yang udah meracuni wanita itu? Pelakunya pasti koki ini. Insiden itu terjadi sebelum sarapan, tapi dia nggak masak sama sekali karena udah tahu wanita itu nggak akan sarapan. Di hari libur, teman Ariana mengajaknya camping. Meskipun gak suka camping, Ariana gak mau jujur kalau dia lebih suka rebahan di rumah sambil nonton TV. Jadi dia ngarang cerita kalau orang tuanya ngajak dia jalan-jalan ke Yunani. Padahal sebenarnya dia cuma rebahan di rumah sambil nonton TV. Beberapa saat kemudian, orang tua Ariana mengirimi foto liburan mereka. Dia langsung edit foto itu dan mengirimnya ke teman-temannya. Mereka akhirnya tahu kalau Ariana gak liburan ke Yunani. Gimana caranya? Ariana nambahin foto dirinya ke foto liburan orang tuanya dan temennya tahu kalau foto kedua orang tua Ariana punya bayangan tapi fotonya sendiri nggak ada bayangannya.
Haris bekerja di SPBU yang berlokasi di pinggiran kota dan suasana di situ sangat tenang dan sepi. Suatu hari 3 pelanggan datang ke SPBU. Pelanggan pertama membeli minuman, yang kedua membeli coklat batang, dan pelanggan ketiga cuma beli bensin. Karena tahu salah satu dari mereka udah berbuat jahat, Haris langsung lapor polisi. Memangnya siapa sih penjahatnya dan gimana Haris bisa tahu? Cowok yang di tengah megang uang $25 Amerika. Uang itu nggak beredar, jadi dia pasti udah malsuin uangnya. Setelah sekian lama nunggu, akhirnya Anneke bisa liburan pada tanggal 17 September. Dia cuma tinggal sendirian, jadi perlu nitipin kucing dan semua tanaman hiasnya ke rumah temannya. Tepat pada tanggal 27 September, Anneke pulang, tapi setelah masuk rumah, dia tahu kalau rumahnya telah dimasuki orang lain saat dia pergi. Gimana Anneke bisa tahu? Dia cuma tinggal sendirian kan? Tapi tanggal di kalendernya udah berubah. Dia pergi liburan pada tanggal 17 September dan sekarang tanggalnya udah berubah jadi 27. Pada zaman dahulu kala, sepasang sejoli Hendra dan Karina menjalin hubungan tanpa restu orang tua mereka. Suatu hari orang tua Karina minta pindah ke kota lain, tapi mereka nggak nyebutin secara spesifik nama kotanya. Hendra dan Karina tahu kalau kota itu pasti salah satu dari 2 kota besar di dekat situ. Di sebelah kiri stasiun ada Bandung dan di sebelah kanannya ada Bogor. Karina ngasih tahu Hendra kalau dia akan melempar syalnya saat keretanya berangkat supaya Hendra bisa tahu kota tujuan kekasihnya. Sesaat kemudian, Hendra bisa nemu syal itu. Ke kota mana kereta itu melaju? Benda yang terlempar keluar kereta akan jatuh berlawanan arah dari lajunya. Karena Hendra nemu syalnya di sebelah kanan stasiun, berarti kereta itu menuju ke Bandung yang ada di sebelah kiri. Ceritanya masih bersambung loh. Jadi beberapa bulan kemudian, Hendra menemui Karina di Bandung dan mereka hidup bahagia selamanya. Jihan baru aja menang lomba bergengsi. 2 wanita kemudian mendekatinya untuk ngasih selamat. Mereka ngaku-ngaku sebagai mamanya. Tapi mana ya mama Jihan yang asli? Warna rambut wanita yang di kanan emang sama persis kayak rambutnya Jihan, tapi wanita yang di kiri ini justru mama aslinya. Dia punya tanda lahir di pipi kanan sama kayak Jihan. Dan pastinya dia kelihatan bangga banget tuh sama anaknya. Amati gambar ini deh, cuma kelihatan kayak sekumpulan orang yang nyantai di taman kan? Tapi salah satu dari mereka berasal dari era lain via mesin waktu. Memangnya yang mana? Cowok di bangku ini, dia pakai toga. Waduh, nilai ulangan Tommy jeblok lagi tuh. Bu Aviani langsung memanggilnya ke kantor. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nemu? Posisi engsel pintunya salah tuh. Saat masuk ruang kelas, Bu Winda sudah disambut sketsa wajahnya yang terpampang di papan tulis. Dia menanyai Bobby, muridnya, Jerry si petugas kebersihan, dan Pak Tony sesama guru. Semuanya ngaku mereka nggak tahu menau. Siapa yang udah bohong? Tangannya masih megang kapur tuh. Lagian cuma dia kan yang bisa gambar sampai setinggi itu. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Mereka main basket tapi pakai bola sepak. Lukman hilang ingatan setelah jatuh dari sepeda. Amati gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa ngebantu Lukman untuk mencari tahu papanya. Potongan rambut Lukman emang mirip kayak pria yang ini. Bajunya juga sama kayak yang ini. Tapi yang bener, ini papanya yang asli. Mereka punya warna rambut dan bintik wajah yang sama.
siapa yang bukan guru seni? Di pakaian cewek ini ada bercak-cak. Cewek kedua mengenakan gelang lucu buatan sendiri sambil nenteng tas berisi peralatan melukis. Cewek ketiga memakai high heels dan mantel putih, sedangkan cewek keempat memakai sepatu kets dan ikat rambut. Cewek ketiga nggak kelihatan kayak orang seni ya. Kalau diamati lagi, pakaian putihnya itu sebetulnya jubah medis. Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? E. Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain?
Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Pasti Koki ini. Lihat aja tuh loker sama tato di lengannya. Dia mantan pacar Galuh yang mau ngeracun Miko karena cemburu. Wisnu bekerja di warung kopi. Suatu hari istrinya Diana pengen ngopi di situ. Dari ketiga pelanggan ini, mana yang istri Wisnu? Istri Wisnu pasti cewek yang di sebelah kanan. Keduanya punya tato kapelan tuh. Tapi cewek yang satunya cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya nama mirip. Guntur dan anak ceweknya Mila lagi jalan-jalan setelah 1 tahun berpisah. Lihat ke-6 orang ini baik-baik ya. Menurutmu Guntur dan Mila yang mana sih? Bener banget. Ilmuwan nyentrik bernama Freddy nggak sengaja membangkitkan mumi. Kemudian mumi itu kabur dari museum. Freddy pun langsung gercep ngejar si mumi ke arah taman. Amati gambar ini ya, muminya yang mana sih? Wah, itu rupanya di belakang gerobak es krim. Gusti pengen banget punya pacar, jadi dia ngedownload aplikasi Kencan dan ketemu sama 3 cewek cantik. Lili seorang seniman yang suka masak dan jalan-jalan, dia juga punya Anabul super imut. Jovita seorang instruktur yoga dan juga vegan, dia takut sama ketinggian tapi suka film jadul. Nana berprofesi sebagai guru, dia suka baca buku dan nari, dan dia juga sering hiking bareng teman-temannya. Profil mana yang gak asli? Profil Jovita, kalau dia takut sama ketinggian, kenapa di salah satu fotonya dia malah duduk di dekat jendela? Lisa curiga kalau suaminya Dani sedang berbohong, jadi dia mulai menguntit Dani. Bukannya nongkrong bareng temennya, Dani malah mampir ke restoran bareng cewek misterius. Lisa nggak bisa ngelihat wajah cewek itu, tapi dia inget si cewek misterius punya rambut merah dengan pita ungunya. Setelah Dani pergi, Lisa masuk ke restoran buat ngelabrak cewek itu. Tapi rupanya di situ ada 3 cewek yang juga pakai pita serupa. Siapa yang makan malam bareng Dani? Cewek ini pitanya terpasang di sebelah kanan dan rambutnya nggak dikepang. Steven dapat pesan kaleng yang infoin kalau sekelompok orang mau menyatroni rumahnya saat dia berulang tahun. Amati para tamu ini deh, siapa pencurinya? Cewek yang di sebelah kiri, lihat aja tuh telinganya. Dia pakai earpods dan lagi ngobrol dengan seseorang. Dia juga pakai wig tuh. Amati gambar Viking perkasa ini. Kelihatan ada yang ganjil nggak sih? Cowok gempal ini pakai sepatu Keds. Mana ada sepatu kayak gitu di zaman Viking? Apa kamu bisa nemu alien di antara para pelanggan kafe ini?
Dia ngumpet di dalam tas cewek ini. Saat mampir ke peternakan neneknya, Eva ngeliat ada fenomena super nyeleneh. Apa kamu bisa tahu? Lihat aja bintik-bintik di bulu sapi ini. Masa bentuknya kupu-kupu? Tommy dan Clara sudah lama pengen menikah. Akhirnya mimpi mereka terwujud. Tapi ada yang aneh di gambar ini. Apa ya? Perhatiin kuenya deh. Itu kan kue ulang tahun, bukan kue pernikahan. Beberapa saat setelah keluar dari supermarket, Olivia balik lagi karena dompetnya ketinggalan. Sayangnya, dompetnya sudah hilang. Polisi tiba di lokasi dan menginterogasi 3 tersangka. Sylvia si kasir bilang dia tidak melihat dompet setelah Olivia membayar. Benny, seorang pilot, bilang dia tidak melihat dompet karena kacamatanya tertinggal di rumah. Lalu Jilly, si manajer, bilang dia baru dari gudang dan tidak melihat ada yang mencurigakan. Siapa pencuri dompet Olivia? Pelakunya Benny. Penglihatannya kurang baik tanpa kacamatanya, jadi dia pasti bukan pilot. Tapi untuk apa dia berbohong? Billy dan ibunya pergi ke toko hewan untuk mengadopsi anak anjing. Tapi Billy melihat hal yang aneh. Apa kamu tahu apa yang salah di sini? Ada burung merak sedang duduk di salah satu kandang. Eko mengikuti acara game dengan hadiah utama uang 150 juta rupiah. Akhirnya, dia sampai pada pertanyaan terakhir. Pria itu harus memasukkan kepalanya ke dalam salah satu dari 3 kotak yang ada. Di kotak pertama ada kabel listrik yang menggantung. Di kotak kedua ada ratusan tanaman pemangsa lalat. Di kotak ketiga ada lusinan kalajengking. Kotak mana yang harus Eko pilih agar selamat dan memenangkan hadiah? Pria itu harus memilih kotak kedua, karena tanaman ini tidak berbahaya bagi manusia. Pamannya Emilia sangat misterius. Dia mengerjakan proyek rahasia di lab bawah tanah. Pria itu tidak pernah mengizinkan Emilia masuk. Suatu hari, saat pamannya itu pergi membeli kopi, Emilia nekat memasuki lab tersebut. Pintunya langsung tertutup dan terkunci otomatis. Lab itu adalah mesin teleportasi yang bisa membawa gadis itu ke salah satu dari 3 tempat berikut ini. Tempat pertama adalah samudra tempat Titanic tenggelam. Yang kedua adalah kota Pompei. Ada gunung berapi yang meletus berabad-abad yang lalu di sana. Tempat yang terakhir adalah segitiga Bermuda. Mana tempat teraman yang harus dituju Emilia? Aku sih pilih Pompei. Pergi ke jalur Titanic atau segitiga Bermuda malah akan membuat kita berakhir di tengah-tengah lautan. Padahal gunung berapi di Pompei meletus berabad-abad yang lalu. Sekarang sudah pasti aman ke sana. Aditya terkunci di penjara bawah. Ada 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada ruangan penuh dengan lebah beracun yang bisa bikin orang berhalusinasi. Di balik pintu kedua ada ruangan tanpa oksigen. Di balik pintu ketiga ada ruangan penuh dengan alien jahat. Mana yang harus dipilih Aditya? Ruangan tanpa oksigen sepertinya jadi pilihan paling tepat. Aditya bisa menahan napasnya dan buru-buru berjalan melewati ruangan itu. Di komplek perumahan yang sepi ada orang yang mendobrak masuk ke rumah Pak Wijaya dan merampok semua koleksi perhiasannya. Pak Wijaya melaporkan perampokan itu, dan polisi pun datang menyelidiki kasus ini. Pertama-tama, polisi mengunjungi para tetangga dan menanyai apa yang mereka lakukan pada malam sebelumnya. Kania bilang dia menonton TV sepanjang malam dan tidak pergi kemana-mana. Arya bilang dia ada di pesawat kembali dari Spanyol. Dia baru aja sampai beberapa menit yang lalu setelah tinggal di negara itu selama sebulan. Chris bilang kalau dia tidur semalaman. Setelah selesai menginterogasi, polisi pun tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga?
Pelakunya, Arya, dia bilang dia baru saja tiba di rumah. Tapi coba lihat meja dapurnya, ada buah-buahan segar tuh. Kalau dia tidak ada di rumah selama sebulan, pasti buahnya sudah busuk. Hari itu cuaca dingin dan turun hujan. Seorang polisi menerima telepon dari petugas kebersihan hotel. Katanya orang itu menemukan wanita yang tak sadarkan diri di salah satu kamar hotel. Saat polisi tiba di hotel tersebut, wanita yang bernama Ana itu sudah sadar. Polisi bertanya apakah di kota itu ada yang bisa membantunya. Ana bilang dia punya adik, tapi adiknya itu tidak tahu mengenai kedatangannya karena Ana ingin membuat kejutan. Polisi pun menelepon adiknya Ana dan berkata, "Kakak Anda datang ke kota ini, tapi ada orang yang menyerangnya. Tolong datang secepatnya." Begitu adiknya Ana datang, dia malah ditangkap. Loh, kenapa? Ana bilang kalau adiknya tidak tahu kalau Ana mau mengunjunginya. Polisi juga tidak bilang kemana si adik harus datang, tapi dia berhasil menemukannya. Jadi, entah bagaimana si adik tahu lokasi tersebut. Citra adalah arkeolog yang menjelajahi Gua Purba. Setelah sebulan berada di sana, dia menemukan tempat tersembunyi dengan 3 buah peti. Salah satunya berisi emas, tapi jika wanita itu memilih peti yang salah, dia akan terkurung selamanya di gua itu. Surat pendek di peti pertama bertuliskan, emasnya tidak ada di peti kedua. Surat kedua bertuliskan, emasnya ada di peti ke-1 atau ketiga. Dan yang terakhir, emasnya tidak ada di sini. Peti mana yang harus dibuka, Citra? Kalau emasnya tidak ada di peti kedua, pasti ada di peti ke-1 atau ketiga. Tapi surat di peti ketiga bertuliskan kalau emasnya tidak ada di situ. Jadi, pasti ada di peti pertama. Benny bekerja di klub VIP. Tugasnya agar tidak membiarkan anak di bawah umur dan orang yang mencurigakan masuk. Setiap hari ada saja pengunjung yang membawa kartu identitas palsu mencoba masuk ke klub itu. Dan Benny harus memeriksa keasliannya. Berikut ini ada beberapa kartu identitas. Tugasmu membantu Benny memutuskan apa pemilik kartu bisa masuk atau tidak. Coba lihat yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Sepertinya Adisti lahir tanggal 28 bulan 13 ya. Kartu identitas ini pasti palsu. Bagus sekali, ini ada lagi. Apakah Benny boleh mengizinkan orang ini masuk? Orang ini seharusnya sudah berusia 46 tahun, tapi di foto dia terlihat seperti masih remaja. Sepertinya Benny tidak boleh mengizinkannya masuk, mencurigakan sekali. Bagaimana dengan yang satu ini? Masuk atau jangan? Kartu identitas ini terlihat asli, sepertinya aman membiarkannya masuk. Orang yang berbeda, keputusannya juga berbeda. Apa ada yang mencurigakan di sini? Dia sepertinya oke. Satu lagi, apa dia diizinkan masuk oleh Benny? Lihat alamatnya, Lombok NTT. Harusnya NTB. Pasti ini kartu identitas palsu. Jadi dia harus pulang. Hendra pergi mengunjungi neneknya. Beliau tinggal di kompleks yang berbeda. Saat berada di rumah neneknya, ada yang mencuri sepeda Hendra. Pria muda itu menelepon polisi dan bilang kalau dia melihat sepeda itu diambil oleh Pak Joko. Hendra selalu berdebat dengan pria itu. Hendra dan polisi pun menemui Pak Joko. Polisi bertanya apakah pria itu telah mencuri sepeda. Pak Joko membantah dan mengatakan dia baru saja selesai mengecat pagar. Polisi pun percaya. Mengapa?
Pak Joko tampaknya jujur. Ada cat basah menempel di rumput dekat pagar. Ini membuktikan kalau Pak Joko memang baru saja mengecat pagar itu. Ketika Maria baru saja kembali setelah berjalan-jalan dengan anjingnya, dia sadar ada yang mencuri gelang kesayangannya dari kamarnya. Kakaknya, Bella, juga menyukai gelang itu. Jadi, Maria mencari kakaknya dan menanyakan apa dia telah mengambil aksesori itu. Maria berpapasan dengan Bella saat Bella keluar dari kamar mandi. Bella membantah mengambil gelang itu. Dia berkilah kalau dia sedang mandi saat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memasuki kamar adiknya. Maria mengintip ke kamar mandi dan menyadari kalau Bella berbohong. Dia tidak sedang mandi saat kejadian. Bagaimana Maria bisa tahu? Kalau Bella benar-benar mandi, cermin di kamar mandi akan berkabut. Tapi lihat, cerminnya kinclong banget. Wanita terkaya di kota bernama Nyonya Melati datang untuk menonton pertandingan sepak bola. Dia duduk di kursi terbaik di baris pertama. Di tengah permainan, dia menyadari ada orang yang mencuri kalung berliannya. Untungnya ada polisi yang duduk tepat di sebelah Nyonya Melati. Dia mulai mengamati orang-orang di sekitar tempat kejadian. Satu orang menjadi tersangka utamanya. Dan siapa yang kamu curigai? Lihat, ada pria yang berpakaian seperti pemain sepak bola dengan nomor 7 di punggungnya. Tapi seperti yang kamu lihat, nomor 7 sedang bermain. Orang itu pasti berpakaian seperti pemain sepak bola agar tidak mencurigakan. Evie tinggal bersama suaminya, tapi hanya keluarga dan teman dekatnya saja yang diundang ke pesta pernikahan mereka. Suatu ketika, teman lamanya Diah berkunjung dari luar negeri ke rumah Evie. Suami Evie sedang dalam perjalanan bisnis saat itu. Belum sempat Evie memberitahu soal suaminya, Diah langsung tahu bahwa Evie tidak tinggal sendirian. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada 2 sikat gigi di kamar mandi. Salah satunya mungkin milik orang lain. Tika dan Mila bekerja di penampungan hewan di akhir pekan. Tika membawa anjing berjalan-jalan, sementara Mila memberi makan kucing. Siapa yang melakukan kesalahan? Mila, dia memberi kucing makanan anjing. Sofia dan Maya sedang piknik di taman. Sofia sedang berbicara dengan saudara laki-lakinya di telepon, dan Maya sedang makan buah beri yang tumbuh di semak-semak. Siapa yang agak ceroboh? Maya, ada tanda peringatan yang mengatakan buah beri ini beracun. Sebuah keluarga sedang sibuk di halaman belakang. Krishna sedang memotong rumput dan Tino menyiram bunga. Apa kamu bisa menebak siapa yang melakukan kesalahan? Krishna. Sepertinya mesin pemotong rumputnya tidak berfungsi dengan baik karena rumputnya tidak terpotong. Lisa terbangun di rumah sakit. 2 pria datang mengunjunginya. Keduanya mengaku sebagai dokter. Apa kamu tahu mana dokter yang asli? Lihat, nama di tanda pengenal pria ini bertuliskan Olivia, yang berarti dokter di sebelah kanan asli, dan yang di sebelah kiri pasti baru saja mencuri seragam orang lain. 2 siswi, Gita dan Ira, menghabiskan sore hari di taman. Gita sedang makan siang sambil duduk di rumput, dan Ira sedang membaca buku di bangku. Siapa yang agak ceroboh? Ira, di bangkunya ada tulisan cat basah. Bu Indah datang ke kafe untuk makan siang dan melihat putrinya, Sarah, duduk di salah satu meja. Dia mendatanginya dan bertanya kepada gadis itu, mengapa dia tidak di sekolah.
Sarah mengatakan kalau kelas terakhirnya selesai sedikit lebih cepat. Dia datang ke sini beberapa menit yang lalu untuk minum es kopi. Dia berjanji akan pergi dalam 5 menit. Tapi tetap saja ibunya tidak mempercayainya dan menghukum Sarah karena bolos sekolah. Mengapa? Es di kopi Sarah sudah mencair. Ini berarti dia sudah di sini untuk sementara waktu. Jauh lebih lama dari yang dia bilang. Melanie sedang menjalani ujian tertulis mata kuliah ekonomi. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah, apa risikonya? Dia menjawab pertanyaan hanya dengan satu kata, tetapi malah mendapat nilai tertinggi. Apa kata yang dia tulis? Dia pasti menulis kata ini. Aku bisa membuat lubang, tapi nggak perlu pakai sekop. Lalu, kutaruh emas dan perak di dalamnya. Aku juga bisa menambal dan memoles mahkota emas. Tiap orang memerlukan bantuanku setidaknya sekali seumur hidup. Tapi, kebanyakan takut menemuiku. Kamu tahu siapa aku? Dokter Gigi. Misteri pertumbuhan. Saat berumur 15 tahun, Miko memaku batang pohon ceri di kebun neneknya. Dengan begini, dia bisa menandai tinggi badannya. 10 tahun kemudian, dia kembali untuk mengecek perubahan tinggi paku itu. Kalau pohon itu tumbuh 2,5 cm setiap tahun, pakunya bertambah tinggi berapa senti? Sama saja, posisi paku tidak akan berubah karena pohon cuma tumbuh di puncaknya. Teka-teki jeruk. Yeni dikunci di dalam ruangan bersama 15 orang. Tiap orang bisa melihat seisi ruangan serta orang lain yang ada di situ. Jadi, mereka tidak perlu menengok, memutar badan, maupun bergerak. Untuk keluar dari situ, Yeni harus menaruh jeruknya sedemikian rupa agar mereka bisa melihatnya. Tapi, ada satu orang yang tidak boleh melihat jeruk itu. Dia pun berhasil. Caranya? Dengan menaruhnya di atas kepala seseorang. Mana yang lebih mahal? Eric pergi ke supermarket untuk membeli 2 jeruk dan 1 semangka. Total harganya Rp60.000. Helen juga pergi ke supermarket yang sama untuk beli 1 lemon, 1 jeruk, dan 1 semangka. Gadis itu membayar Rp80.000. Harga 1 buah jeruk, lemon, dan semangka bervariasi. Mana yang lebih mahal, jeruk atau lemon? Eric mengambil 2 jeruk dan 1 semangka, total harganya Rp60.000. Harga kedua buah ini juga berbeda. Jadi, tidak mungkin Rp20.000 plus Rp20.000 plus Rp20.000. Kemungkinan harganya Rp10.000 plus Rp10.000 plus Rp40.000. Jadi, harga 1 semangka sama dengan Rp40.000. Helen membayar Rp40.000 untuk beli semangka dan Rp10.000 untuk beli jeruk. Artinya, harga 1 lemon sama dengan Rp30.000. Jadi, lemon lebih mahal daripada jeruk. Istri yang khawatir. Yuda mengalami kecelakaan mobil dan hilang ingatan. Saat kembali sadar di kamar rumah sakit, dia melihat 3 wanita sudah menungguinya. Tapi dia tidak bisa mengingat ketiganya. Masing-masing mengaku sebagai istrinya. Dokter bilang, Yuda harus menjalani rawat inap setidaknya seminggu lagi. Mas Yuda, aku harus gimana dong kalau kamu gak ingat sama aku? Wanita di sebelah kiri terisak penuh haru. Sayang, aku cemas banget nih. Kita pulang yuk. Di sini gak nyaman banget. Di rumah, aku lebih bisa ngerawat kamu sampai sembuh kok. Seru wanita yang berdiri di tengah. Perempuan yang di sebelah kanan terlihat murka lalu bilang, "Halah, mereka tuh cuma mau ngerebut kamu dari aku, Mas. Ayo kita pergi dari sini saja."
Jadi, istri Yuda yang mana? Wanita yang di sebelah kiri. Cuma dia yang menunjukkan rasa khawatir. Dua wanita lainnya malah mau membawanya pergi dari rumah sakit. Padahal dia sedang terluka dan butuh perawatan medis. Warisan. Akbar, omnya Jody, termasuk orang yang tajir melintir, tapi dia suka iseng dengan kerabatnya. Ya, karena itulah saat ia meninggal, semua kerabatnya tidak bisa menemukan surat warisan yang ditinggalkannya. Beberapa tahun telah berselang, suatu hari Jody sedang melihat-lihat dokumen lama. Tiba-tiba, dia kaget bukan kepalang. Rupanya dia baru saja menemukan surat warisan dari Akbar. Di dalamnya tertulis, "Aku menyimpan semua uang dan barang berhargaku di bawah pohon ceri kesayanganku, tepat di ujung bayangan. Gali tanahnya pada jam 3 sore, siapapun yang bisa mendapatkannya akan jadi ahli warisku." Setelah membaca wasiat itu, Jody sangat kegirangan. "Yes, aku bakal jadi orang kaya," serunya. Dia pun bergegas menuju villa mewah milik omnya dan berhasil menemukan pohon ceri yang dimaksud. Lalu, dia menunggu sampai jam 3 sore untuk menggalinya. Jody sampai ngos-ngosan saat menggali tanahnya, tapi jeripayahnya itu tidak membuahkan hasil. Karena bingung sekaligus kesal, dia terpaksa pulang. Kok dia tidak mendapatkan warisan itu? Beberapa tahun sudah berlalu sejak omnya Jody menyembunyikan hartanya. Pohon itu sudah tumbuh lebih tinggi dan bayangannya juga makin memanjang. Siapa yang bokeh? Kedua cewek ini sedang make up-an sebelum pergi jalan-jalan. Mereka memakai perlengkapan yang hampir sama, lipstik, pakaian, dan sepatunya serupa. Ponsel mereka juga terlihat mirip, tapi salah satu cewek ini bokeh. Yang mana? Coba deh perhatiin lagi cewek yang di sebelah kiri. Ponselnya mencerminkan pribadinya. Jelaslah, ponsel tiruan. Ya, tapi dia rajin menabung dan tidak sombong kok. Tak lama lagi dia akan jadi orang kaya. Siapa dia? Marco dan Lisa sudah pacaran selama 2 tahun. Suatu hari, Marco mendatangi rumah sang kekasih untuk melamarnya. Tapi, sesampainya di sana, dia melihat Lisa bersama cowok lain. Marco jadi murka. Lelaki yang bersama Lisa jadi ketakutan, lalu bergegas kabur. Lisa pun histeris. "Dia itu kakakku," serunya. Tapi Marco jauh lebih tahu. Sayangnya, Marco tidak melihat wajah cowok itu dengan jelas. Saat dia menyusul keluar, sudah ada 3 lelaki. Selingkuhan Lisa yang mana? Yang di sebelah kiri. Cuaca di luar sangat dingin, pipi dan hidung kedua cowok lain terlihat merah, tapi wajah dia paling pucat. Jadi, dia baru saja keluar dari rumah yang hangat. Pilihan yang aneh. Setiap hari, Markus goes menuju stasiun untuk pergi kuliah. Di dekat rumahnya ada 2 stasiun. Stasiun pertama berjarak 2 km dan stasiun kedua berjarak 3 km dengan arah berlawanan. Tiap pagi, dia selalu naik kereta di stasiun pertama. Tapi di sore hari, dia turun dari stasiun kedua. Kenapa? Rumah Markus dan kedua stasiun itu berada di bukit. Dengan begini, dia bisa naik sepeda tanpa perlu menghabiskan tenaga. Soal uang. Seorang penjahat bengis menangkap pengusaha kaya bernama Rian. Dia mengurungnya di sebuah ruangan. "Kamu harus melipat gandakan uang yang kutaruh di atas meja agar bisa lolos." Kemudian, penjahat itu menaruh uang tunai sebanyak 70 juta rupiah. Saat ia kembali, Rian sudah melipat gandakan uang itu. Padahal, dia tidak meninggalkan ruangan. Dia juga tidak meminta bantuan seseorang. Hah? Gimana bisa?
Rian menaruh uang itu di depan cermin. Baru nyadar, 3 sekawan ketiduran saat rebahan santuy di bawah pohon. Saat mereka tidur, seseorang telah mencoret-coret wajah mereka dengan gambar kumis. Setelah bangun, ketiganya terbahak keras. Tapi kemudian mereka terdiam. Kenapa? Awalnya mereka melihat kumis di wajah temannya, lalu menganggapnya lucu. Tapi kemudian mereka sadar kalau teman mereka juga tertawa. Jadi, di wajah mereka ada kumisnya semua. Kakek tajir. Arman dan kakeknya sangat akrab. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan gemar memecahkan teka-teki detektif. Sayangnya, sang kakek meninggal secara tiba-tiba. Pengacara pun datang untuk memberitahu semua kerabatnya. Kakek telah menyembunyikan semua uang yang gak habis sampai 7 turunan itu. Siapapun yang berhasil menemukan uang itu berhak mendapatkan semua hartanya. Arman tahu kalau sang kakek ingin mewariskan semua uang itu kepadanya. Dia pun bergegas menuju ruang kerja kakeknya. Seketika, dia tahu lokasi uang itu. Apa kamu juga tahu? Di gambar air mancur itu terdapat tanda silang. Itulah air mancur yang ada di rumah mereka. Arman harus mencari uang itu di sana. Terjebak di dalam sumur. Jerome, seorang detektif terkenal yang lihai memecahkan misteri. Saat menangani suatu kasus, dia menemukan bukti penting. Keesokan harinya, dia terbangun di dalam sumur tua yang cukup dalam. Dan untungnya tidak ada airnya. Tapi, si detektif tidak tahu cara meloloskan diri dari situ. Tiba-tiba, di bibir sumur terlihat wajah tersangka utamanya. "Bapak nggak akan bisa keluar dari situ kok buat nangkep saya," teriaknya. Kemudian si detektif bisa merasakan longsoran tanah menimpa kepalanya. Gawat, lelaki itu mau menguburnya hidup-hidup. 1 jam kemudian, Jerome berhasil keluar dari sumur lalu meloloskan diri. Kok dia bisa keluar? Si detektif perlu mengibaskan dan meratakan tanah yang jatuh ke dalam sumur. Dia terus naik ke permukaan hingga akhirnya berhasil melompat keluar lalu meloloskan diri. Dokumen yang dicuri. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya yang punya perusahaan besar. Pria itu sedang stres karena dokumen kontrak super penting di perusahaannya telah lenyap. Pada malam sebelumnya, dokumen itu tergeletak di atas meja, tapi keesokan harinya sudah raib. Aslan segera menuju TKP untuk menginterogasi para karyawan. Didapatlah 3 tersangka. Di malam sebelumnya, Ben mengaku telah pergi ke bioskop. Mandala bilang dia pergi makan malam bersama pacarnya. Sedangkan Siska pergi ke pesta. Tanpa buang-buang waktu, Aslan segera tahu siapa yang berbohong. Pelakunya, Ben. Tiketnya belum disobek, jadi dia tidak pergi ke bioskop. Asli atau palsu? Catur mampir ke rumah tantenya yang sudah tua. Sudah berbulan-bulan dia tidak menjumpainya, tapi sesampainya di sana, dia malah melihat 2 laki-laki berpakaian proyek. Mereka sedang sibuk mengeluarkan perabot. "Kalian lagi ngapain tuh?" tanya Catur. "Ah, Bu Sandra meminta kami untuk membuang perabot lama. Kami dari jasa penyedia jasa angkut bebas ambil," jawab salah satu lelaki itu. Dia terlihat meyakinkan, tapi Catur lebih cerdas. Sepertinya ada yang janggal. Oh, dia baru sadar mereka sebenarnya pencuri. Kok dia bisa tahu? Di dekat rumah tantenya tidak ada mobil penyedia jasa angkut, yang ada cuma mobil hitam berjendela gelap. Selain itu, kenapa harus pakai baju proyek kalau mereka memang penyedia jasa angkut? Iya kan?